Bayi itu aku bawa ya, itu kan ada box keranjang gitu. Aku bawa ke kamar majikan. Gaji 600 real itu aku harus melayani 2 majikan ya. Kalau nggak aku taruh di dada aku ya, dia itu tengkurap di dada aku, terus dia itu baru tidur. Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya. Oke ya, buat teman-teman aku semuanya dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tak kurang satu apapun, amin ya robbal alamin ya teman-teman. Di kali ini aku bukan lagi masak ataupun makan, tetapi aku mau sedikit bercerita ya tentang pengalaman pahit yang aku alami ya. Pertama kali saya kerja di majikan aku yang sampai sekarang ini aku masih kerja sama majikan ya, dan aku masih di sini teman-teman. Oke. Pertama kali aku kerja sama majikan aku, aduh lupa tahunnya itu udah tahun berapa yang jelasnya aku di sini itu dari anak majikanku itu masih umur 2 bulan ya, aku masuk kerja ke rumah majikan aku, dan si saat itu majikan aku rumahnya masih ngontrak yes. Majikanku tuh dulu ngontrak, majikanku dulu tuh nggak punya rumah, mobil aja mobil kecil ya, mobil sedan itu zaman dulu masih kecil gitu teman-teman ya. Nah, pertama aku kerja di situ itu masuk ke rumah majikan ya teman-teman ya. Waktu itu gaji aku masih 600 real teman-teman, bayangin ya. Dulu itu masih 600 real, nggak kayak sekarang. Pertama masuk kerja sekarang mungkin gaji 1.200 atau 1.400 ya. Nah, kalau dulu aku masih 600 real, bayangin saja ya, sudah lama sekali, sampai lupa tahunnya aku. Nah, pas pertama aku kerja itu sama majikan aku, kan majikanku tuh punya istrinya 2 ya, istrinya 2, sedangkan mereka itu ya itu tuh nggak punya kamar majikanku ya. Gaji 600 real aku harus, majikanku kan istrinya 2 ya, rumahnya ngontrak, jadi gaji 600 real itu aku harus melayani 2 majikan ya, 2 majikan ya. Namanya kita itu kerja ya, gimana lagi. Kalau majikan yang ini nyuruh, kadang yang ini marah, tapi kalau nggak turutin itu gimana, karena saya itu kerja ya teman-teman ya. Ya sering mereka itu sekali cekcok ya, karena kalau saya juga nggak mau nurutin kerjaan mereka ya, ini yang ini marah, kenapa nggak mau ngerjain punya saya, katanya gitu. Karena kita itu pembantu terpaksa harus mengerjakan teman-teman. Nah, di situ yang paling beratnya buat saya ya teman-teman ya. Majikan rumahnya ngontrak, istrinya 2, sedangkan kamar itu nggak ada. Udah gajinya 600, melayani 2 majikan, terus tidur pun aku harus sama mereka ya. Tidur sama majikan itu bergantian, istilahnya bergantian gini ya. Kan video aku itu banyak yang komen dikiranya aku tuh bergantian itu sama majikan laki. Bukan gitu guys, jadi gini, majikan aku kan istrinya 2, sedangkan kamar itu cuma 2 karena rumah ngontrak. Ruangan tengah 1, terus ruangan tamu laki-laki 1 ya. Ruang TV untuk perempuan juga ada 1, tapi kan nggak mungkin kalau aku itu tidur di ruang tamu perempuan atau di ruang tamu laki-laki, apalagi di ruangan tengah itu. Zaman dulu itu ruangan tengah juga nggak ada AC kayak sekarang loh teman-teman. Kalau sekarang kan rumah majikanku ini semuanya serba AC ya, kalau dulu itu enggak. Jadi terpaksa kan aku tuh tidurnya di kamar istrinya. Di kamar istrinya itu gini teman-teman ya. Nah, kalau majikanku yang tua lagi tidur sama suaminya gitu, nah, aku bawa bayi itu aku bawa ya. Itu kan ada box keranjang gitu. Aku bawa ke kamar majikan istri yang muda gitu. Nah, besoknya lagi misalkan majikanku lagi tidur sama yang istri yang muda, ya aku bawa itu bayi juga, aku bawa ya ke kamar majikan yang tua. Jadi seperti itu seterusnya teman-teman ya. Sudah aku pernah ceritakan di video aku ya itu, tapi banyak yang komennya itu sangat apa ya, negatif sekali itu ya, padahal bukan seperti itu ceritanya, karena ini adalah kisah nyata yang aku alami gitu. Itu tuh bukan mengada-ada, itu teh cerita nyata yang aku alami gitu.
Jadi ya seperti itu, aku tidurnya bergantian kamar teman-teman sama istrinya. Kalau istri tua sama suaminya, aku ikut sama yang muda. Kalau majikan lagi tidur sama yang muda, aku ikut sama yang tua. Seperti itu guys ceritanya. Jadi banyak sekali kan yang komen di video aku ya, di video aku itu banyak sekali yang komennya itu negatif teman-teman. Dan mohon maaf kalau videonya itu waktu itu tuh emang agak goyang-goyang karena aku tuh pakai tripodnya aku pegang, jadi goyang-goyang seperti itu ya teman-teman ya. Nah waktu itu sekali lagi, waktu itu gaji aku masih 600 real teman-teman. 600 real, harus melayani 2 majikan dalam kerjanya, terus tidur juga aku nggak punya kamar. Kan gimana ya, namanya kita itu pembantu, kalau nggak punya kamar itu rasanya risih guys ya. Kita mau ganti baju juga susah, masa kita mau ganti baju juga harus di kamar mandi, seperti itu ya. Pokoknya ini pengalaman pahit yang saya alami, itu kisah nyata saya ya teman-teman. Nah, setelah itu 6 bulan itu ya saya agak berontak gitu, karena saya itu ya merasa risih lah kalau lama-lama seperti itu, terus-terusan seperti itu. Rumah ngontrak kamar 2, aku harus tidur ke sana, harus tidur ke sini, sedangkan mereka juga namanya istri 2 ya, mungkin saling cemburu, sering berantem. Pokoknya nggak ada enaknya sama sekali teman-teman. Setelah itu kata saya, daripada aku itu ya nih kerja ke sana kerja ke sini, walaupun itu satu rumah tapi nggak ada kenyamanan karena kamar itu nggak ada ya teman-teman ya. Aku tuh minta pindah, waktu itu sempat aku itu berontak minta pindah gitu. Nah karena aku minta pindah, majikan itu kan berat ya, karena kalau aku pindah kan dia itu otomatis harus ngambil pembantu baru lagi. Sedangkan anak itu yang masih umur 2 bulan pas aku datang itu tuh sudah nyaman banget sama saya ya. Dia itu tidur sama saya, dan dia itu nggak mau tidur kalau malam itu, kalau nggak aku taruh di dada aku ya. Dia itu tengkurap di dada aku, terus dia itu baru tidur. Kalau nggak gitu dia itu nggak pernah mau tidur. Dulu umur 2 bulan, sekarang anak umurnya sudah 19 tahun teman-teman. Jadi aku tuh di rumah majikan ini sudah 19 tahun ya, seperti itu ceritanya. Lain dengan sekarang yang majikanku itu rumahnya sudah banyak. Suami aku juga diambil sama majikan biar diam di sini, terus aku juga dikasih rumah di sana kan. Aku dikasih rumah sama majikan untuk aku berdua sama suami aku gitu. Ya itu pengalaman pahit saya yang saya alami ya. Pertama kerja itu sama majikan saya ini pahit sekali ya teman-teman. Gaji 600, bayangin, gaji 600 harus melayani istri 2 ya, dan tidur juga sama mereka. Wow. Tapi semua itu berkah dari kesabaran saya itu tetap bertahan, karena aku pikir itu kalau ganti majikan juga belum tentu baik kayak mereka. Terus seandainya kalau aku pulang ke Indonesia, masuk ke Saudi lagi juga gimana pahitnya di PT. Kalau zaman dulu itu kan masuk PT ya teman-teman, oh rasanya pahit dan sedih sekali ya. Alhamdulillah sekarang majikanku sudah jadi orang kaya ya istilahnya. Rumah sudah banyak, itu juga yang di atas ada 2 nggak ditempatin dan aku dikasih yang di sana di atasnya istri tua gitu kan. Nah jadi udah nggak kayak dulu lagi gitu loh. Itu banyak sekali loh yang komen di video aku yang dulu aku cerita itu, emang itu tripodnya goyang-goyang. Terus banyak sekali yang komen itu negatif banget ya teman-teman, mohon maaf ya. Jadi bukan seperti itu ceritanya. Yang aku ceritakan itu pengalaman pahit saya, itu kisah nyata saya teman-teman. Oke? Mungkin sekian dulu ya cerita aku. Lain kali saya akan cerita lagi pengalaman saya selama saya bekerja di majikan saya ya, seperti itu ya. Lebih baik sekarang saya minum susu dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seger. Alhamdulillah ya, majikan baik dan saya bisa bertahan sampai sekarang. Suami saya juga diambil, sekarang aku bisa kerja
bareng sama suami aku. Fasilitasnya rumah juga aku dikasih dengan gratis, makan, minum, tidur, dan semuanya dengan gratis. Kalau dulu aku kamarnya bergantian sama majikan, sekarang rumahku yang di atas itu banyak kamar guys. Ada kamar satu, dua, tiga kamar, ruangan tengah, ruangan depan, terus ada lagi ruangan depan, dapur juga sudah lengkap dengan isinya ya. Isinya yang saya maksud isinya itu ya nih, ya ada kulkas, lemari dapur juga masya Allah ada bagus, walaupun itu cuma aku nempatin saja ya selama di sini. Terus juga ada mesin cuci, ya AC semua ada, TV juga gitu. Jadi semuanya serba masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, berkah dari kesabaran. Oke teman-teman, sekian dulu cerita aku ya. Lain kali saya sambung lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.